Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, tahun 2024 tema kita adalah kita harus lebih dalam lagi di dalam mengenal dan mengikut Tuhan. Kita harus lebih kuat lagi di dalam menghadapi tantangan apapun. Kita harus naik level lagi, saudara. Kehidupan kita harus naik level lagi. Doa kita naik level lagi, kesetiaan kita naik level lagi, kekudusan kita naik level lagi. Dan kita harus mengerti apa yang sedang terjadi di sekeliling kita, saudara. Dan itu namanya deeper, stronger, higher, and relevant, saudaraku. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ini adalah minggu kedua dari tahun 2024. Minggu yang lalu saya sampaikan bahwa kita harus menyadari hidup kita ini adalah seperti bangunan, saudara, ya, bangunan yang akan teruji oleh api nanti kelak di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, di kekekalan. Tetapi ujian api itu juga akan terjadi sepanjang kehidupan kita, yaitu melalui pergumulan, melalui persoalan, melalui tantangan hidup, melalui penyakit, melalui apa saja. Dan bangunan yang tahan uji, kerohanian yang tahan uji, rumah tangga yang tahan uji, pekerjaan yang tahan uji, pelayanan yang tahan uji, adalah orang-orang yang memperhatikan bagaimana ia membangun setiap hari dalam kehidupannya. Yaitu dasar dari kehidupannya adalah Kristus. Ketika saudara membangun pelayanan yang saudara kerjakan melalui pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, alasannya adalah Kristus. Maka saudara, tantangan pelayanan engkau akan bisa hadapi dan engkau akan tetap tegar melayani Tuhan. Walaupun mungkin ada banyak fitnahan, ada bisik sana bisik sini. Kalau engkau menikah dan engkau berumah tangga, dasarnya adalah Kristus, saudara. Maka di tengah godaan ujian dalam berumah tangga, ingat, berumah tangga tidak mungkin tanpa badai. Tidak ada rumah tangga yang tanpa badai, saudara. Tantangan pasti ada. Tetapi ketika dibangun di dalam dasar Kristus, ketika ada tantangan, apakah tantangan itu datang dari pasangan kita, dari anak kita, dari keluarga dekat, dari siapa saja, kita akan tahan uji. Tetapi minggu lalu dikatakan itu akan kelihatan dari bagaimana setiap hari, setiap saat, kita memilih bahan-bahan bangunan yang nantinya akhirnya berdiri bangunan itu. Bagaimana engkau akan mengisi hari-harimu, bagaimana engkau akan mengisi setiap detik aktivitasmu di dalam Tuhan. Apa yang kau tanamkan kepada anakmu dalam perkataan, dalam pembicaraan, dalam apa saja. Apa yang bergulir di rumah tangga kita, itu adalah benih-benih yang menentukan ke depan ketika tahan uji, apakah keluarga itu ketika ada badai langsung bubar atau tidak. Makanya minggu lalu saya kasih tema adalah bangunan yang teruji. Kita tidak akan bisa tahan uji kalau fondasi kita di dalam Kristus tidak dalam, saudara. Untuk membangun fondasi kehidupan, membangun fondasi bangunan apa saja, itu membutuhkan waktu yang lama dan usaha kerja keras, saudara. Untuk membuang segala hal-hal yang membuat bangunan ini bisa runtuh, saudara. Banyak hal yang akan dikorek. Bangunan kerohanian kita juga, saudara. Kita tidak akan bisa lebih dalam mengenal Tuhan, lebih dalam mengasihi Tuhan, apabila di dasarnya tidak beres, saudara. Dan ini yang akan saya angkat, saudaraku, pada pagi hari ini, yaitu ada satu batu yang harus kita buang dan tinggalkan di tahun 2024. Saudara, Wahyu 21 ayat 5 berkata, saudara, ayat 4 berkata, segala sesuatu Tuhan bilang sudah terjadi. Segala apa yang kita alami, saudara, di tahun di belakang kita itu sudah terjadi. Sudah terjadi dan tidak akan mungkin balik kembali, saudara. Tetapi
Tetapi bagaimana kita akan memulai hari yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, semangat yang baru, resolusi yang baru, tergantung bagaimana kita lepas dari trauma-trauma di masa yang lalu. Saudaraku. Dan Tuhan bilang dalam Wahyu 21 ayat 5, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan apa yang dibaharui, maka kita akan mengerti di dalam kitab Yehezkiel dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras dan kuberikan hati yang taat. Yang membuat kita uring-uringan di rumah tangga, perselisihan pertengkaran di rumah tangga, atau mungkin sesama pelayanan, mungkin saja ada trauma-trauma yang masih kita bawa sampai dengan pada hari ini, yang tanpa kita sadari dan belum kita lepaskan, saudara. Nah, mari kita akan bangkit berdiri. Hari ini, saudaraku, saya beri judul adalah lepas dari trauma. Ya, kita akan baca Kejadian pasal ke-45. Mari kita akan baca Kejadian 45. Kita mau belajar dari Yusuf, saudara. Ya. Yuk kita baca sama-sama. Nanti saudara akan perhatikan ini, ya. Kejadian 45 ayat 1 saya akan mulai baca. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ, seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah dia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di Mesir dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan seluruh sapi-sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dibenarkan Benyamin adiknya dan menangislah ia dan menangis pula Benyamin pada waktu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia.
Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, ayat itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Iya, nanti saudara akan baca di rumah. Silakan duduk saudaraku. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kemarin dalam minggu ini Tuhan bilang untuk menjadi deeper, kita tidak akan bisa tambah dalam mengenal Tuhan. Firman Tuhan tidak akan bisa dalam engkau hidupi, mengubah engkau, apabila fondasinya tidak betul, saudara. Saya bawa ini, dipersiapkan oleh Shannon. Saudara, kalau engkau ingin mencabut tanaman itu, gampang banget, saudara. Ingat, rumput itu tidak ditanam tumbuh sendiri. Ya kan? Yang punya bunga, kita nggak pernah tanam rumput. Yang kita tanam bunga. Tapi ketika kita bersihkan, kok ada rumput? Nah, saudaraku yang terkasih, jadi saudara, bapaknya Ofira untuk dia jengkel melihat rumput-rumput, makanya di halaman itu dia tabur banyak batu-batu, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, dan kalau kita lihat tanaman yang tumbuh di batu-batu, di sela batu-batu, dia bisa tumbuh nggak? Bisa, tapi gampang dicabut. Kenapa, saudara? Kenapa gampang dicabut? Karena akarnya, saudara perhatikan, akarnya pendek. Gak kuat dia tertanam masuk ke dalam. Karena ada batu-batu yang menghalangi pertumbuhan akarnya. Nah, demikian juga saudara bisa kuat, suka dengar firman, tapi hidupmu gak berubah. Karena firman itu tidak berakar teguh dalam hidupmu. Kenapa tidak berakar? Sehingga kita akan mengalami masalah itu terus-menerus, terus. Tahun yang lalu berantem, 2 tahun yang lalu berantem, masalahnya sama. Kita juga di sini, masalahnya sama. Ada sesuatu yang perlu diangkat. Nah, batu-batu itu mungkin saja di situ ada batu yang menghalangi, batu kebencian, batu cemburu, iri hati. Kalau bisa jangan orang lain yang dipuji, aku aja. Kenapa ibu kasih sama dia, aku enggak? Batu tidak mau disaingi. Dan batu-batu yang lain, saudara. Ketika itu masih ada di dalam hati kita, bagaimanapun engkau mendengar firman Tuhan, satu hari mungkin ada 10 kali ibadah, firman itu akan hilang dan tercabut. Tidak akan bisa mendalam. Nah, saudara, ada satu batu yang sangat besar yang akan kita bahas di sini. Inilah dia, saudara. Trauma. Ya, trauma. Saudara, apa itu trauma? Kita belajar sedikit ilmunya. Tampilkan trauma itu adalah respon emosi kita. Respon emosi tubuh kita terhadap peristiwa yang mengerikan yang kita alami. Misalnya kecelakaan, pemerkosaan, atau bencana alam. Misalnya saudara pergi ke Nias atau ke Aceh pada waktu itu ya, yang tiba-tiba dia nggak tahu diangkat tsunami itu. Waktu kami Desember kami pergi ke Nias, ada ponakan sepupu, dia baru menikah, saudara, baru setahun. Lalu dia ingin berenang di daerah Teluk Dalam sana. Suaminya bilang, ayo kita berenang, dan kita lebih dalam lagi, karena memang dia perenang. Tapi saudara, tiba-tiba ombak menggulung dia, mati di tempat. Sehingga ketika melihat ombak,
orang itu akan teringat kembali, gak berani berenang. Ya kan saudara? Nah, juga bisa terjadi sebagai respon terhadap peristiwa yang membahayakan fisik dan emosional kita. Dan trauma itu, saudara, kalau tidak disembuhkan, itu akan membuat efek ke depan, sampai ke masa depan. Kemarin saudara dalam pelayanan di Langkat, jadi ketika saya mau tuliskan khotbah ini, saya bilang, betul nggak ya Tuhan, ini yang mau saya angkat. Tapi konfirmasinya dalam pelayanan kemarin. Ya saudara. Jadi di dalam pelayanan kemarin, saudara, dalam Natal Tahun Baru di Langkat itu, bisa sampai sore, karena ujungnya semua kok nangis, saudara. Nangis, bukan karena dipukul. Dan 2 diantaranya anak muda. Apa traumanya? Traumanya karena dia melihat mama papa yang bermasalah di rumah tangga. Dan akhirnya dia sebutkan, sejak aku umur 3 SD, papa, aku punya papa tapi tidak seperti punya papa. Yang satu juga seperti itu. Dia sampai demam untuk ketemu papanya. Papanya nggak peduli, kawin lagi, saudara. Ada luka di hatinya. Dan orang yang trauma itu nggak bisa bersaksi, saudara. Karena yang di pikirannya itu adalah, aku orang yang paling malang. Aku rumah tangga yang nggak berhasil. Nah, makanya saya katakan trauma harus diangkat. Orang yang trauma, anak yang trauma, misalnya begini saudara, tadi kan ada peristiwa yang membuat dia tidak bisa melupakan. Ini hasil konseling juga saudara ya. Ketika waktu itu saya mengkonseling ada seorang warga Filipina, dia tinggal di Australia, saudara. Dan kenapa dia bisa cerai? Kenapa di rumah tangga dia bisa banting istrinya? Dia pukul istrinya, sampai waktu konseling itu kan pakai Facebook. Jadi puji Tuhan ya, bisa kita menjangkau orang. Itu dia kasih lihat, dinding rumahnya itu jebol, saudara. Dikasih lihat di sini bekas dia dipukulin dan di sini dipukulin, saudara. Lalu Roh Kudus bicara, saya katakan suamimu itu belum lepas dari trauma masa lalunya. Dia dibesarkan di mana? Dan dikatakan betul, dia dibesarkan. Jadi mama papa bercerai, lalu dia dibesarkan di tempat pamannya yang suka mabuk dan pukul dia, tendang dia. Saudara, anak kecil tidak akan bisa balas ketika papa marah, saudara, ketika tendang dan sebagainya. Tetapi itu akan bekas di memorinya, saudara, sampai nanti ketika dia menikah, maka dia mengulangi traumanya itu dengan orang yang di dekatnya. Makanya berbahaya banget yang namanya trauma itu, saudara. Ya. Ada orang yang melihat mamanya itu diam aja, dipukulin diam aja, maka anak itu nanti akan tumbuh, kalau dia perempuan, dia akan benci laki-laki. Dia mungkin tidak akan suka menikah. Dia tidak akan mau menikah. Atau dia akan ganti gender, jadi lesbian, saudara. Atau yang laki-laki nanti dia bisa menjadi gay, saudara. Dan kalau dia melihat seperti itu, maka dia melihat, kalau dia melihat mamanya itu kok nggak bisa buat apa-apa, dia melihat dari kecil, maka tumbuh dalam hati dan pikirannya, nanti kalau aku sudah berkeluarga, aku akan menguasai suamiku. Kupiting dia belajar olahraga, bela diri. Itu dalam pelayanan, saudara. Nah, makanya engkau harus masuk, kita harus masuk di 2024. Di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, di pelayanan ini, keluarlah dari traumatik apapun itu. Mari kita lihat apa faktor resiko yang membuat trauma itu tidak bisa atau lama tercabut. Karena satu, trauma itu
intens, artinya kuat terjadi dan lama, sehingga itu terus menumpuk. Jadi setiap hari dia melihat bapaknya tempeleng, bapaknya sepak. Itu saudara, pertengkaran terus, itu berlanjut lama, membekas. Lalu apa yang kedua faktor resiko? Trauma di masa lalu yang seperti saya sebutkan tadi. Pekerjaan yang meningkatkan resiko trauma. Contoh saudara, ketika dia harus misalnya menjadi pelatih renang, tahu-tahu saudara sebenarnya suaminya tenggelam. Wah, itu tambah stres dia saudara. Atau apa saja saudara, ya. Atau dia juga mengidap masalah kesehatan mental. Nah, kalau dia juga ada genetik depresi, gangguan mental, lebih lagi dia. Atau keluarganya. Lalu dia pernah terlibat penyalahgunaan nafsa, narkoba, saudara. Ya. Lalu punya tidak atau kurang dukungan dari keluarga dan lingkungan. Itu akan menjadi, bisa faktor resiko traumanya akan semakin kuat, saudara. Bagaimana gejala trauma itu? Yang pertama adalah penyangkalan. Jadi kalau misalnya ketika ditanya orang, gimana keluargamu, baik-baik saja? Baik. Padahal dia sedang menyembunyikan, keluargaku sedang tidak baik-baik. Dia mendinai, menyangkal. Coba yang selanjutnya. Ya. Lalu dikatakan marah atau mudah marah. Orang yang traumanya belum beres, yang hatinya terluka, akan gampang tersinggung. Makanya Tuhan bilang, aku menjadikan segala sesuatu baru. Apa yang dibaharui? Yaitu hati yang perlu dibaharui. Hati, saudara. Kalau hati kita sudah dibereskan dari trauma-trauma itu, saudara, kita bisa marah, bisa, tapi tidak berkepanjangan menjadi dendam. Atau terus-menerus marah, sikit-sikit marah. Lalu takut berlebihan. Takut lihat orang. Itu yang disebutkan tadi, takut atau malu, menarik diri di pergaulan. Ketika ada seorang perempuan atau laki-laki dikecewakan, misalnya dengan pasangannya, mungkin dia pernah korban perkosaan, korban ditinggalkan pernikahan yang ini, dia akan malu menarik diri dari pergaulan. Takut ditanya orang, saudara. Takut nanti, ya, akhirnya menjadi depresi dan sebagainya. Nah, secara fisik, saudara, apa yang terjadi bagi orang itu? Dia akan sering sakit kepala. Dan sering gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan itu akan sering terjadi. Kenapa? Saudara, dari segi kesehatan, sel-sel otak itu sama dengan sel perut. Kalau pikiranmu sedang kacau, perutmu pasti akan kelunjuk sakit perut. Selnya sama, ya. Kemudian lelah berlebihan, rasanya kok capek kali, capek jasmani, rohnya juga capek gitu, lelah kali rasanya, gak sanggup untuk bangkit. Lalu kegelisahan, gelisah, saudara. Lalu selalu waspada ini, maksudnya gini, saudara, lalu menjurus kepada kecurigaan, ketidakpercayaan. Lalu sulit tidur. Dia akan sulit tidur. Ada gangguan tidur malam. Nah, saudara, pada hari ini, ingat saudara, semua orang, termasuk saya, gembalamu, kita masih manusia. Kita bisa mengalami peristiwa gangguan emosional atau situasi dan perasaan atau kejadian yang bisa membuat kita trauma. Tetapi hari ini, saudara, saya mau katakan, engkau harus lepas dari trauma masa lalumu. supaya rumah tanggamu bagus,
supaya hubungan di antara kita pelayan pekerjaan Tuhan bagus. Saudara, ya. Bagaimana kita belajar dari Yusuf, saudara? Nah, bagaimana kita lepas dari pemulihan, tanda-tandanya kita belajar hari ini, ya. Mari kita akan baca Matius 13 ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Saudara, benih firman Tuhan seperti tanaman itu bisa tumbuh walaupun misalnya hatimu itu ada batu-batu yang saya sebutkan tadi, kebencian, amarah, sakit hati, akar kepahitan, bisa tumbuh firman, tapi hanya sebentar. Ketika ada ujian badai, maka langsung rubuh, langsung bubar. Kita tidak mau itu terjadi di 2024. Amin. Amin. Iya. Orang yang pilih untuk menikah harus pertahankan nikah rumah tanggamu, tetap tahan uji. Amin. Bagaimana caranya? Besok dalam seminar harus datang semua. Ya, harus datang. Bukan hanya suami istri, bawa keluarga. Karena sangat dipengaruhi juga kehadiran anak-anak. Harus hadir. Saya mau mengatakan dalam ibadah pasutri, dalam ibadah family yang diberkati, saya harap saudara tidak melepaskannya. Supaya apa? Supaya saudara miliki rumah tangga yang tahan uji. Ya. Nah, firman itu berkata, dia tidak akan kuat, saudara. Benih firman tidak akan tumbuh karena ada batu besar. Karena ada batu-batu yang menghimpit firman itu. Termasuk diantaranya adalah trauma yang besar di dasar kehidupanmu. Pulang dari sini saat engkau dengar firman Tuhan pagi ini, mari punya komitmen, katakan, aku buang semua traumaku di masa lalu. Apapun itu. Amin, saudara. Buang, saudara. Karena bagaimanapun engkau dengar firman Tuhan, masuk KKA segala macam, engkau gak bisa tumbuh. Makanya kehidupanmu begitu terus tidak mengalami terobosan. Dulu tidak suka doa, sekarang tidak suka doa, selamanya tidak suka doa. Dulu tidak rajin ke gereja, sekarang juga. Padahal Tuhan sudah mau datang, saudara. Bagaimana kita tidak kuat? Goncangan akan semakin kuat, saudara. Kita akan gampang kena panah iblis, karena iblis itu nggak pernah bosan. Padahal yang akan membuat kita kuat adalah firman Tuhan. Tapi firman itu juga ternyata nggak berakar, nggak menguatkan, mengubahkan kita. Nah, bagaimana kita lepas dari trauma? Mari kita akan baca tadi Kejadian pasal 39 ayat. Mari kita akan baca Kejadian 39 ayat 2. Ya. Yuk, boleh tampilkan. Mengapa Yusuf bisa lepas? Ya, mari kita akan baca. 1-2 ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Yusuf mengalami banyak trauma loh, saudara. Sejak dari kecil mengalami trauma. Traumanya apa? Dia diasingkan oleh abang-abangnya. Dia disepelekan oleh abang-abangnya, gak diangkat. Bukan itu saja, dijual jadi budak, saudara. Bahkan sebelum dijual, tadinya dimasukkan ke sumur supaya mati. Dia pernah mengalami sumur yang gelap, yang tidak ada oksigen, saudara. Karena orang tuanya, karena abang-abangnya, saudara. Saudara, orang yang takut ke kamar mandi karena pernah punya trauma takut gelap. Ya kan, saudara? Ya. Dia alami itu, saudara. Lalu dia dijual, dipermalukan. Jadi zaman dulu itu ada pasar budak, saudara. Jadi itu dijual budak nggak pakai baju, maaf, hanya pakai pakaian dalam saja untuk dilihat kekarnya. Lalu dipilih kayak pilih barang. Harga dirinya 0, direndahkan, saudara. Gak ada yang bela. Bapak mau cari, gak bisa dapat. Namanya bapaknya sudah tua. Dan dibilang sudah dimakan
harimau, dikasih lihat bajunya. Kan dibohongi sama abang-abangnya. Lalu sesudah itu ketika perjalanannya itu, dia harus masuk lagi ke penjara. 2 kali masuk penjara, saudara. Bukan karena dia melakukan yang benar, yang salah, tapi karena fitnah, karena diperlakukan tidak benar. Traumanya banyak. Tapi kenapa, saudara, ketika dia ketemu dengan abang-abangnya, bisa rekonsiliasi seperti tidak terjadi apa-apa? Kalau orang yang belum lepas traumanya akan kelihatan nanti. Jadi yang pertama, saudara, adalah bagaimana lepas dari trauma, sadar dan tetap hidup dalam penyertaan Tuhan. Jadi yang membuat Yusuf bisa keluar dari trauma 1, 2, 3, 4 dan seterusnya adalah karena dia sadar apapun yang sedang aku alami sepanjang kehidupanku ada penyertaan Tuhan. Tuhan tidak tutup mata. Tuhan bisa melihat. Tuhan bisa tolong. Tuhan bisa sembuhkan hatiku yang luka. Tuhan bisa mengubah nasibku. Saudara, mari kita baca Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudaraku yang terkasih, dikatakan di sini, inilah yang membuat Yusuf bisa menang keluar dari traumanya. Dia sadar ada penyertaan Tuhan dan dia tetap apa? Dia tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Dia tidak lepas dari pelayanan. Dia tidak lepas dari persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Tuhan bilang kuduskan hari Sabat. Yes, aku akan kuduskan selama 52 kali dalam 1 tahun. Punya komitmen yang keras untuk itu dan tidak ditawar-tawar. Kenapa, saudara? Karena ketika ujian itu terjadi dan kita lepas dari Tuhan, kita menyalahkan Tuhan, kita semua, saudara, maka dikatakan akan timbul akar pahit di hati kita. Kalau menimbulkan akar pahit dari hasil penelitian, saudara, orang-orang yang sakit berat sekali, saudara, ketika dikonseling, akar pahitnya banyak. Dan saudara, ketika ada rumah tangga yang sedang terganggu, tapi kalau hatinya tidak penuh dengan akar pahit, dia bisa ngampuni, suaminya bisa pulang. Rumah tangga bisa pulih. Asal apa? Jangan keluar dari kasih karunia Allah. Dan dikatakan di situ, apa? Kalau punya akar kepahitan, maka kita akan bisa menimbulkan kerusuhan bagi orang lain. Seperti saya bilang, kalau hatimu terluka dan belum dipulihkan oleh Tuhan, maka engkau akan menyakiti orang di sekitarmu. Dan dikatakan apa? Mencemarkan, kacau dunia ini. Makanya hari ini 2024, lepaslah saudari dari trauma apa saja. Harus lepas. Yang kedua, saudara, bagaimana lepas dari trauma? Yaitu di dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 3. Yusuf melepaskan pengampunan. Kalau kita bertemu dengan orang dan kita tidak mengampuni, kita mengabaikan, itu tadi namanya mengabaikan tadi penyangkalan. Kita belum sembuh. Mari kita baca Roma 12 ayat 19. Yuk. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Trauma bisa lepas kalau kita tidak membalas, tapi melepaskan pengampunan dan mengizinkan pembalasan itu di miliknya Tuhan. Jangan ambil miliknya Tuhan.
Kan kalau kita dendam sama orang, marah sama orang yang sudah nyakiti kita, kita langsung bilang apa? Maunya dia keluar dari rumahnya, ditabrak mati, kan gitu ya. Tapi kalau itu terjadi, traumamu nggak lepas. Nggak lepas, kita nggak sembuh, saudara. Bukan itu solusinya. Kita baca lagi, Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ya, mau apa yang sedang kita trauma karena sesuatu, saudara? Izinkan Tuhan yang berperkara di sana. Amin, saudara. Izinkan Tuhan yang berperkara. Nah, saudara, bagaimana kita akan melihat betul nggak kita sudah mengampuni orang yang membuat kita trauma? Atau kejadian itu yang membuat kita trauma? Yang pertama, kita belajar. Kejadian 45 ayat 4. Ya. Di situ Yusuf, ketika dia sudah tidak tahan lagi hatinya, ya, orang yang melepaskan pengampunan hatinya nggak tahan untuk ketemu dengan orang yang menyakiti dia. Apa dia bilang? Mari mendekat. Mengajaknya mendekat. Lalu bukan hanya mendekat, dia juga mendekat. Saudara, kalau ada peristiwa yang membuat kita trauma, atau misalnya seperti Ibu Tanggang, dia trauma lihat rumah sakit. Ada yang, siapa yang kita layani, dia trauma dengan rumah sakit tertentu karena suaminya, anaknya meninggal di situ. Trauma dia. Tapi kalau kita sudah lepas dari trauma, dari bahwa kita sudah mengampuni itu, sudah terlepas, ciri pertama adalah kita bisa mendekat dengan orang itu. Dan orang itu kita ajak mendekat. Tapi kalau masih disebut namanya saja, saudara langsung tiu. Jangan sebut namanya, belum beres. Kita tidak bisa merubah orang lain. Orang yang menyakiti kita, saudara, dan tidak pulih. Termasuk juga saudara pelayan bisa ya, saudara, kalau dia tidak dilepaskan. Ya, saudara. Dia tidak akan merasa salah, saudara. Yang kedua, cirinya bahwa kita sudah lepas, saudara. Yaitu Kejadian 45 ayat 5 sampai dengan 8. Yusuf kan mengulangi kan, saudara? Kan dia bilang, aku ini telah kamu jual. Berarti dia ingat kan memori lalu? Ingat? Kau abang-abang, kau jualnya aku. Ya kan? Jadi abang-abangnya udah kembut gini dulu lah ya kan, mati kita. Wah, dia sudah penguasa, di penjara lah kita, kan udah gitu. Tapi ternyata Yusuf bilang, apa yang kita belajar di sini, Kejadian 45 5 sampai 8. Saudara, kalau kita lepas dari trauma, kita lepas sudah mengampuni, itu adalah kita pasti akan tetap mengingat peristiwa itu, nggak mungkin lupa. Tetapi sudah tidak ada amarah di peristiwa itu. Ngerti maksudnya? Kita bisa cerita seperti Yusuf, kamu ya jual aku ya. Gak mungkin lupa yang namanya trauma. Tapi kita lepas dari trauma, sudah tidak ada perasaan lagi di situ. Itu hanya sebagai masa lalu yang menjadi pembelajaran bagi kita. Amin. Tapi kalau kita masih marah di situ, masih tiung, kita belum beres. Yang ketiga, yaitu cirinya adalah kembali bersama seperti semula. Berarti hatinya baru, saudara. Kejadian 45 ayat 9 sampai 13. Lalu Yusuf makan sama-sama dengan keluarganya. Bahkan dia bilang apa? Ayo, dia ajakkan seluruh keluarganya ngapain? Pindah ke Mesir. Itulah nanti kita akan mengerti sejarah kenapa orang Israel bertumbuh banyak di Mesir.
Yang akhirnya Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Karena Yusuf. Bapaknya diajak pindah, bahkan dijemput naik kereta kerajaan. Artinya saudara, bukan tutup-tutup diri. Enggak, benar-benar hatinya itu baru. Itu yang Tuhan bilang, segala sesuatu sudah terjadi, aku akan membarui kepadamu, memberikan hati yang baru. Mari kita ada di minggu yang kedua, 14 Januari. Miliki hati yang baru yang tanpa batu-batu ini, saudara. Supaya kita, terutama misalnya pelayan di sini, jangan asik gontok-gontokan saja. Nah, itu makanya ada pemuritan yang kemarin, diantaranya kita harus belajar mengerti, mengatur hubungan. Yang tidak ikut kemarin pemuritan, Jumat ini harus ikut. Gak boleh tidak. Benar saudara. Mau kapan kita berubah? Apakah kita gitu-gitu aja? Itu akan menghalangi berkat Tuhan atasmu. Itu akan menghalangi kebahagiaan rumah tangga. Itu akan menghalangi engkau tidak bisa berdampak, saudaraku. Ya. Nah, kembali mereka bersama seperti semula, saudara. Abang sama kakak hormat. Walaupun dia sudah jadi penguasa, dia tetap panggil abang, apa, tetap dia hormat. Itu namanya hati yang baru. Tapi kalau dibilang gini, lupa kau, apa yang kau buat? Kita belum selesai. Amin, saudara. Dan karena saya lepas dari trauma, saudara juga pasti lepas dari trauma. Amin. Yes. Kalau Yusuf bisa lepas dari trauma, saudara juga bisa lepas dari trauma. Punya Tuhan yang sama? Alkitab yang sama? Roh Kudus yang sama? Yes. Yang berikutnya, lepas dari trauma adalah, maka kita akan lihat, dia selanjutnya bertindak benar dan bijaksana memperbaiki hubungan yang rusak. Artinya dia berdampak. Nah, ketika trauma itu lepas, saudara, maka kita akan melihat akhir hidup Yusuf itu finishing well, saudara. Tapi kita tidak akan bisa finishing well kalau batu-batu tadi ini tidak dibuang. Trauma itu tidak dilepaskan. Itulah tipuan iblis. Amin, saudara. Saya tanya, apa nggak capek berantem di rumah karena masalah yang sama? Capek nggak? Kita juga di sini apa nggak capek hanya gara-gara hal-hal yang sama itu terus. Mungkin ada trauma-trauma masing-masing. Siapa tahu? Kita nggak tahu. Ya. Nah, mari kita akan baca Ibrani 4 ayat 1 sampai 2. Yuk kita baca. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Nah, saudara, lebih dalam lagi dalam Tuhan, itu artinya, coba slide-nya, itu artinya firman Allah berguna dalam hidup kita. Firman Allah membuat kita bertumbuh dalam hidup kita. Bertumbuh dalam merespon situasi dan keadaan karena kita tahu ada firman di dalam kita yang mengubahkan kita. Itu namanya lebih dalam lagi. Kalau dulu ketika ada sesuatu disenggol, dicuri spionnya, kita gampang langsung ambil broti. Tapi setelah diubahkan, nggak ambil broti. Itu namanya firman berguna. Tapi kalau firman kau dengar nggak ngubah karaktermu, itu namanya kita nggak bisa lebih dalam lagi dalam Tuhan. Akan gampang goyah, gampang tinggalkan Tuhan. Yang terakhir, Lukas 13 ayat 19. Yuk. Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Tampilkan slide yang terakhir ini. Saudara, lepas dari trauma, itu akan membuat kita bisa lebih dalam
pengenalan akan Tuhan. Lebih dalam imanmu, lebih tahan uji. Apa artinya lebih dalam lagi dalam Tuhan? Artinya hidup orang itu berdampak membawa jiwa. Kenapa saudara tidak bisa bawa jiwa? Mana tahu ada kerikil-kerikil tadi itu yang belum beres, trauma-trauma itu. Jadi saudaraku yang terkasih, padahal kita mau hidup itu harus berdampak. Ya kan? Mari renungkan, kita ada di minggu kedua, bulan Januari 2024. Ayo saudara, coba lihat. Apa yang menjadi trauma kita, yang belum kita lepas? Apa menjadi batu-batu di dalam hati kita, yang membuat kita tidak bisa lepas? Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, apa saudara, intimidasi dan sebagainya. Mari lepaskan itu di hadirat Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Dan satu hal saja yang akan bisa melepaskan kita, mari tim ke depan, adalah kuasa darah Yesus. Amin saudara. Kuasa darah Yesus. Tidak ada yang bisa. Lihat Yusuf, kenapa? Kita hanya bisa mengampuni karena kita tahu Tuhan mengampuni kita. Kita bisa menerima orang lain karena Yesus menerima kita pada saat kita juga nggak sempurna. Itu saudara. Ya. Mari kita akan nyanyikan pujian. Selalu berada di dekat.